Ini cewek ngapain maksudnya? Ayo, sudah ada yang baca modul 4 belum? Tahu nggak bauran pemasaran jasa itu apa? Pernah denger marketing mix nggak? Bauran pemasaran. Halo? Dengar suara saya kan? Ya, apa bauran pemasaran itu? Atau bahasa Inggrisnya biasanya terkenalnya marketing mix. Itu kalau belajar marketing itu pasti harus tahu itu marketing mix itu. Dasarnya soalnya. Yo, ada yang tahu? Oh enggak. Ayo, belum dibaca ya. Halo? Kok enggak ada yang jawab? Yang lain? Bisa jelaskan nggak Mbak konsep marketing mixnya itu gimana bauran pemasaran? Jelaskan lebih lanjut Mbak Sulastri. Yang lain? Oke Mbak. Mana yang lain nggak ada yang mau jawab? Yuk. Sudah? Nggak ada yang mau jawab lagi? Oke. Kalau dari buku kayak gitu. Jadi marketing mix itu ya, ketika kita melakukan marketing itu kan memasarkan. Jadi misalnya kita punya produk, gimana caranya konsumen itu kan bisa tahu, bisa kenal sama produk kita. Nah, itu perlu kita pasarkan, makanya itu gunanya marketing. Nah, kita pada saat kita memasarkan itu nggak cuman sekedar menjual produk, ya toh. Kalau kita tinggal jual asal mah gampang, tapi nggak mungkin banyak orang yang bisa tahu, makanya itu Masya Allah koneksinya. Oke, sorry ini kayaknya koneksinya kok mati. Nah, jadi tadi ya ketika kita punya suatu barang dan kita ingin menjualnya, itu nggak bisa cuman sekedar menjual. Oke, mungkin kita bisa menjual, tapi cuman kepada, kalau misalnya nggak pakai marketing ya, nggak pakai promosi atau apa, itu berarti kita kan menjual langsung misalnya ke orang yang kita temuin. Nah, itu kurang efisien. Jadi nggak semua masyarakat tahu. Gak jelas. Oh, halo, masih nggak jelas suara saya? Halo, masih nggak jelas suara saya? Kayak robot. Masih nggak jelas? Tes. Halo. Oke. Saya lanjutkan ya. Soalnya tadi koneksinya hilang. Nah,
Jadi ketika kita mau memasarkan produk itu harus ada faktor-faktor lain, elemen-elemen lain kayak yang dibilang Mbak Friska tadi. Kalau berdasarkan di buku kan, kalau definisinya secara definisi itu kan alat bagi marketer yang terdiri dari berbagai elemen yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Nah, yang kayak saya sebutkan tadi, kalau kita cuma sekedar menjual barang, nggak pakai promosi atau nggak pakai strategi harga, pricing atau distribusi, itu akan susah. Mungkin pada awalnya kita bisa menjual ke orang yang kita temuin aja, cuman kalau kita ingin produk kita laku banyak, ingin sukses, nggak hanya sekedar laku tapi juga orang-orang mau loyal sama produk kita, itu harus pakai marketing mix ini tadi atau bauran pemasaran. Nah, komponennya ada 4 yang disebutkan tadi, ada yang jawab sudah. Komponen dari bauran pemasaran itu ada 4, dasarnya ada 4: produk, price, jadi 4P, diingat-ingat ya. 4P itu product, price, placing itu atau distribusi, biasanya logistik, jadi gimana caranya kita menyalurkan barang kita, sama promosi bahasa Indonesia. Jadi 4P ini terkenal sekali. Mbak sama Mas belajar apapun tentang marketing pasti ketemu 4P ini. Nah, cuman berhubung di sini kita itu jasa, itu nggak cuma 4, ada tambahan lagi 3: people, proses, sama customer service. Itu bedanya. Kalau yang 4 tadi itu cuman produk barang, kalau jasa itu ketambahan people, proses, sama customer service. Cuman pada intinya tetap bauran yang penting itu 4 itu tadi, yang produk, price, produk, harga, promosi, sama distribusi. Nah, jadi ketika kita punya produk kita kualitasnya bagus atau enggak, itu harus dipertimbangkan juga, sesuai sama keinginan masyarakat atau enggak. Nah, setelah itu harganya bagaimana, harganya bisa bersaing enggak sama pesaing, sama kompetitor. Misalnya harganya murah, kualitas bagus, atau harga mahal, kualitas bagus, nggak masalah. Terus gimana cara mendistribusikan produk kita, kan harus ada saluran. Misalnya kita di Taipei, gimana caranya kita mendistribusikan produk kita ke luar kota, misalnya ke Tainan, ke Kaohsiung, kemana. Terus sama promosi. Nah, gimana caranya konsumen tahu kalau kita nggak promosi? Nggak mungkin tahu kan, makanya itu ada strategi promosi. Oke. Itu jadi dasarnya bauran pemasaran itu tadi ya, elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Halo. Menurut Mbak, tugasnya orang marketing itu bisa menciptakan kebutuhannya orang atau enggak? Bisa menciptakan kebutuhannya konsumen atau enggak? Kebutuhan konsumen itu diciptakan oleh marketer atau dari konsumennya sendiri? Iya Mbak, nggak apa-apa. Kalau 7, sebenarnya 6P sama Waalaikumsalam. Mbak Fazura ini siapa ya? Mbak Anis ya? Saya kok mesti lupa. Iya Mbak Anis, benar. Kebutuhan konsumen itu datang dari konsumen sendiri atau marketer yang menciptakan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, marketer itu bisa nggak menciptakan kebutuhannya konsumen? Kasih alasannya kenapa. Yang bisa kasih penjelasan? Yang lain ada yang mau berpendapat? Mana? Kebutuhan itu datang dari konsumen sendiri atau diciptakan oleh marketer?